Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Alexander the Great dari Makedonia. Pernahkah kita bertanya-tanya siapa pemimpin dan panglima terbaik sepanjang masa? Maka kita tak akan jauh dari nama Alexander yang tidak pernah mengalami kekalahan dalam peperangan. Alexander the Great atau yang biasa kita kenal Alexander Agung merupakan seorang panglima sekaligus pemimpin yang banyak menaklukkan wilayah ke berbagai penjuru dunia. Bahkan kekuasaannya saat itu mencakup 3 benua sekaligus, yaitu Eropa, Asia, dan Afrika. Alexander merupakan seorang putra dari Raja Philip II yang membawa kerajaan Makedonia sebagai salah satu kerajaan besar dan berhasil mempersatukan negara-negara Yunani. Selain hebat sebagai seorang raja, Philip II juga seorang ayah yang mempersiapkan generasinya dengan baik. Ia bahkan mendatangkan Aristoteles untuk menjadi guru dari Alexander. Di bawah bimbingan ayahnya, Alexander tumbuh menjadi seorang pemimpin yang tangguh. Semasa kecil ia pernah menjinakkan kuda terliar di kerajaan Makedonia. Saat itu ia mengetahui bahwa kuda tersebut hanya takut terhadap bayangannya sendiri. Oleh sebab itu, dengan mudah Alexander mampu menjinakkan kuda tersebut dan menjadikannya sebagai tunggangannya. Pada tahun 396 sebelum Masehi Raja Philip II dibunuh oleh pelayannya sendiri. Akibat dari kematian Raja Philip II tersebut, akhirnya menimbulkan berbagai pemberontakan dari kota-kota Yunani. Untuk menghentikan berbagai pemberontakan, Alexander memilih menggunakan caranya sendiri dibanding mengikuti para penasihat untuk melakukan diplomasi. Di umur 20 tahun, Alexander berhasil membuktikannya dengan mengatasi pemberontakan dengan cepat. Di bawah pimpinannya, kerajaan Makedonia berkembang menjadi sebuah hegemoni besar. Alexander juga berusaha untuk mewujudkan mimpi ayahnya yang belum sempat tercapai, yaitu melawan Kekaisaran Persia. Tahun 334 sebelum Masehi dengan membawa pasukan kurang lebih sebanyak 40.000 orang, Alexander memulai invasinya ke Persia. Pasukan Alexander mulai memasuki wilayah Kekaisaran Persia secara perlahan. Hal itu kemudian disadari oleh Darius III, sehingga ia menggalang pasukan yang besar untuk melawan pasukan Alexander. Meskipun jumlah pasukan Darius III lebih besar dari pasukan Alexander tetap berhasil mengalahkan pasukan Darius III. Dari kemenangan Alexander tersebut, sebenarnya bisa membukakan jalan untuk menguasai Kekaisaran Persia. Namun, Alexander lebih memilih untuk tidak mengejar Darius III yang kabur dan Alexander memilih untuk bergerak ke selatan untuk menaklukkan Mesir. Hanya dalam waktu 3 tahun saja, Alexander berhasil menaklukkan wilayah yang membentang dari Anatolia sampai ke Mesir. Bahkan, Darius III pernah menawarkan perdamaian kepada Alexander tetapi tawaran tersebut justru ditolak oleh Alexander karena ia masih belum puas atas berbagai penaklukannya selama ini. Setelah ia menjadi atau dinobatkan sebagai Firaun Mesir, ia kembali ingin menaklukkan Persia. Menghadapi ancaman tersebut, Darius III segera membentuk pasukan besar dari seluruh Kekaisaran Persia dan berhasil mengumpulkan pasukan sebanyak 100.000 prajurit untuk menghadapi Alexander. 331 sebelum Masehi pertempuran bersejarah tersebut terjadi di dekat Sungai Tigris Mesopotamia. Meskipun pasukan Alexander hanya separuh dari pasukan Persia yang membentang sangat jauh, tetapi kualitas pasukan Alexander jauh lebih baik dengan dibekali tombak yang panjang. Pertempuran sengit tersebut akhirnya dapat dimenangkan oleh pasukan Alexander. Akibat kekalahan pasukan Persia tersebut, Darius III kembali melarikan diri tetapi kali ini Darius III justru ditangkap oleh jenderalnya sendiri dan dibunuh untuk kemudian diserahkan kepada Alexander. Kemudian Alexander pun berhasil menguasai seluruh Persia setelah menaklukkan ibu kota Persia pada tahun 330 sebelum Masehi. Tak dirasa cukup, setelah berhasil menaklukkan Persia Alexander berambisi untuk menaklukkan sampai ke penjuru dunia. Saat itu yang hanya dapat menghentikannya yaitu pasukannya sendiri. Setelah berhasil menaklukkan lembah Indus, pasukan Alexander meminta untuk mundur karena sudah bertahun-tahun tidak pulang. Akhirnya Alexander memilih untuk mundur atas dasar permintaan pasukannya tersebut. Pada tahun 323 sebelum Masehi Alexander harus menghembuskan nafas terakhirnya di usia 32 tahun di Babilonia. Sejarawan umum berpendapat penyebab kematian Alexander dikarenakan sebuah penyakit, namun tak sedikit pula yang berpendapat bahwa ia mati karena diracun oleh jenderal bawahannya. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share,
like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.